rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Abil Qasim Mustafa Muhammad wa alihi tahirin al-muntajabin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang ke-45. Qala Amirul Mu'minin Imamul Muwahhidin alaihi salam di dalam hikmah yang ke-45, qala law zarabtu khaysumal mu'minin bisayfi hadza ala an yubghidani ma ablagani walau sababtu dunya bijammatiha alal munafiq ala an yuhibbani ma ahabbani wa dhalika annahu qudhiya anqadha ala lisanin nabiyyil ummi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala ya aliyyu la yubghiduka mu'minun wa la yuhibbuka munafiqun. Amirul Mu'minin Imam Ali alaihi salam di dalam hikmah yang ke-45 bersabda, lau darabtu khaysumal mu'min. Kita terjemahin dulu baru nanti kita katelin satu persatu. Lau darabtu khaysumal mu'min ala bisayfi hadza ala an yubghidani ma abghad. Amirul Mu'minin Imam Ali salam mengatakan, seandainya aku memukul batang hidungnya orang mukmin dengan pedangku ini. Dikatakan seandainya aku memukul batang hidung seorang mukmin dengan pedangku ini sehingga dia membenciku, agar dia membenciku, supaya dia membenciku, maka dia tidak akan membenci. Amirul Mu'minin Imam Ali salam mengatakan, seandainya aku memukul batang hidung seorang mukmin dengan pedangku ini sehingga dia membenciku, agar dia membenciku, supaya dia membenciku, dia tidak akan membenciku. Namun sebaliknya, lau sababtu dunya bijammatiha, kalau seandainya aku mencurahkan seluruh isi dunia dengan seluruh isinya kepada seorang munafik, alal munafik, supaya apa? Ala an yuhibbani ma ahabbani. Jadi seandainya aku mencurahkan dan melimpahkan seluruh dunia beserta segala isinya kepada seorang munafik supaya dia mencintaiku, ma ahabbani, dia tidak akan mencintai. Gimana terjemahannya tadi? Terjemahannya sebelum kita pertelin, terjemahannya seandainya Amirul Mu'minin Imam alaihi salam mengatakan, seandainya aku memukul batang hidung seorang mukmin supaya dia membenciku, maka dia tidak akan membenci. Dan seandainya aku memberikan dunia ini, melimpahkan dunia ini, menyerahkan dunia ini beserta segala isinya kepada seorang munafik supaya dia mencintaiku, maka dia tidak akan mencintai. Mari kita perhatikan. Yang pertama ada kata lau di sini. Ada kata lau. Lau dalam bahasa Arab dia digunakan, lau itu bermakna jika atau seandainya. Ya, lau itu bermakna jika atau seandainya. Namun untuk mengungkapkan kata jika dan seandainya dalam bahasa Arab itu ada beberapa, ada lau, ada in, ada idza. Namun lau ini umumnya diperuntukkan bagi sesuatu yang dia mustahil terjadi. Contoh di dalam ayat Al-Quran dikatakan, lau kana fihim alihatun illallah la fasada. Seandainya di bumi dan di langit itu ada Tuhan yang selain Allah, maka bumi dan langit pasti akan sirna. Menggunakan kata lau.
di mana dikatakan seandainya di langit dan bumi itu ada Tuhan selain Allah, di mana mustahil terjadi. Jadi kata lau ya ini bermakna seandainya. Tetapi kapan digunakan? Digunakan untuk menyebutkan seandainya dalam keadaan andai-andai itu mustahil terjadi. Jadi berandai saja tapi mustahil. Amirul Mukminin Imam Al-Salam mengatakan seandainya aku memukul batang hidung seorang mukmin dengan pedangku ini supaya dia membenciku, maka dia tidak akan membenci. Artinya apa? Artinya Amirul Mukminin Imam Al-Salam itu tidak akan benar-benar mau memukul hidung kita. Jadi sebagaimana tadi kata lau digunakan untuk sesuatu yang ini tidak akan dilakukan. Tetapi seandainya saja, hanya berandai saja. Di mana Amirul Mukminin Imam Al-Salam mengatakan seandainya aku memukul batang hidung seorang mukmin supaya dia membenciku, maka dia tidak akan membenci. Artinya Amirul Mukminin tidak sungguh-sungguh ingin membenci batang hidung seorang mukmin. Ini satu. Dan begitu juga, seandainya aku limpahkan seluruh isi dunia beserta segala isinya kepada seorang munafik sehingga dia mencintaiku, maka dia tidak akan mencintaiku. Artinya apa? Artinya Amirul Mukminin Imam Al-Salam tidak akan pernah menyerahkan dunia beserta isinya kepada seorang. Ini dua. Yang ketiga, kenapa seorang mukmin sekalipun Amirul Mukminin Imam Ali Al-Salam memukul batang hidungnya dengan pedang sampai patah misalnya, biar dia benci ke Imam Ali Al-Salam, tapi dia tidak akan benci. Kenapa? Dan kenapa pula orang yang munafik, seandainya pun seluruh dunia dan isinya ini diserahkan kepada dia, sehingga dia mencintai Imam Ali Al-Salam, maka dia tidak akan pernah mencintai Imam Ali Al-Salam. Ini kenapa? Ada apa dua hal ini? Sebagaimana contoh misalnya, kalau Pak Rahmat, contoh, ini contoh saja. Kalau Pak Rahmat mukulin si Yusuf, supaya si Yusuf membenci Pak Rahmat, maka si Yusuf tidak akan membenci Pak Rahmat. Biar mau ditonjok sampai habis, ditonjok sampai bonyok, dengan harapan si Yusuf akan membenci Pak Rahmat, maka si Yusuf tidak akan membenci Pak Rahmat. Silahkan pukul Yusuf sampai bonyok, Yusuf tidak akan membenci. Bisa kan dipahami? Amirul Mukminin Imam Al-Salam dia. Imam Al-Salam mengatakan, seandainya aku bonyokin ini orang-orang mukmin, tak ponjok, tak bogem, tak potong lidahnya, misalnya, hidungnya tak saya gergaji misalnya. Biar apa? Biar dia benci sama saya. Tapi yang namanya mukmin, sekalipun saya begitukan, mukmin tidak akan pernah benci sama saya. Imam Al-Salam mengatakan, namun kebalikannya, mau saya kasihkan seluruh dunia ini emas, berlian, dia jadi Tuhan sekalipun, saya jadikan dia Tuhan sekalipun, biar dia cinta sama saya, dia tidak akan pernah cinta sama saya. Seakan-akan gitu, itu mubalaghah. Namun kenapa demikian? Kenapa yang mukmin ini sekalipun ditonjok, dibonyok, tidak akan pernah membenci Imam Ali? Dan kenapa pula si munafik ini sudahlah dikasih rumah, sudahlah dikasih emas, seluruh dunia ini dikasih sama dia, biar dia mencintai Imam Al-Salam, tapi tetap juga tidak mencintai Imam Al-Salam. Ini kenapa? Ada apa? Letaknya ada pada keimanan. Di mana Amirul Mukminin Imam Al-Salam menjawab pertanyaan kita. Kan tadi pertanyaan kita, kenapa demikian? Imam Al-Salam menjawab pertanyaan kita dengan kalimat berikutnya. Dikatakan wazalik, dan hal ini, yakni si mukmin ini biar tak bonyokin, biar tak tonjokin, tetap akan mencintai saya. Tapi si munafik ini mau tak kasih semua isi dunia ini, dia tak akan mau mencintai saya. Ini kenapa? Wazalik, dan hal ini annahu ya saja. Bahwa hal ini sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Ini adalah qadanya Tuhan. Sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Anzala ala lisanil nabiyil ummi. Lalu diucapkan melalui lidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya aliyu la yubghidukal mu'minu wa la yuhibbukal munafiqun. Dikatakan, wahai Ali, la yubghidukal mu'minun wa la yuhibbukal munafiqun. Wahai Ali, tak seorang pun dari mukmin yang akan membenci, dan tak seorang pun dari munafik yang akan mencintai.
tak seorang pun dari mukmin yang akan membenci Imam Ali alaihi salam, dan tak seorang pun dari golongan munafik yang akan mencintai Imam Ali. Kenapa demikian? Ada apa? Letaknya ada pada keimanan. Yakni iman itu harus jelas. Iman itu terang. Sebelumnya pernah disampaikan di dalam ilmu kalam, juga pernah disampaikan di awal-awal Nahjul Balaghah, juga pernah disampaikan. Iman itu apa sih? Iman yakni tasdiq. Iman yakni tasdiq. Iman itu meyakini. Iman yakni meyakini. Kapan kita bisa meyakini dan kapan kita bisa membenarkan? Ketika kita memiliki ma'rifat, ketika kita memiliki ilmu. Maka seorang yang beriman syaratnya dia harus memiliki ma'rifat, syaratnya dia harus memiliki ilmu. Ketika dia sudah memiliki ma'rifat dan dia sudah memiliki ilmu, maka segala sesuatu menjadi jelas. Nah, iman yakni jelas, iman yakni terang. Kenapa iman jelas dan kenapa iman terang? Karena ilmu, dan ilmu itu menjelaskan segala sesuatu, kan begitu. Nah, ketika kita adalah orang-orang yang berilmu dan kita mengakui dan memakrifati dan meyakini bahwa yang hak adalah dini Rasulullah yang dibawa oleh ahli bait alaihi salam, maka disinilah letak wilayah. Ini awal apa? Awal ma'rifat. Kita sudah tahu ma'rifat kita. Kita mengenali Allah Sallallahu Alaihi Wasallam sebatas kemampuan kita. Lalu kita mengenal Rasulnya, kita mengenal kitabnya, lalu kita mengenal wasinya. Ini semua ma'rifat yang kita pelajari di dalam usuluddin. Nah, wasinya inilah pemangku dan pemegang hak wilayah. Ketika ini semua sudah di tangan, maka kita adalah orang yang beriman. Nah, artinya orang yang beriman adalah orang yang mengakui wilayah Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Ketika mengakui wilayah Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam, bukan hanya sekedar mengakui saja dengan taklid buta, bukan sekedar mengikut-ikuti, bukan sekedar iya saja, bukan. Melainkan kita mengikutinya, kita meyakininya karena kita memiliki ilmu, karena kita memiliki ma'rifat. Itulah kenapa dikatakan awaluddin ma'rifatullah. Awal kita beragama harus ma'rifat kepada Allah, ma'rifat dulu. Nah, nanti kalau sudah ma'rifat kepada Allah, kita ma'rifat kepada nabinya. Kalau sudah ma'rifat kepada nabinya, kita ma'rifat kepada kitabnya. Kalau sudah ma'rifat kepada kitabnya, kita ma'rifat kepada wasinya. Jadi agama kita itu lurus. Inilah yang disebut Shiratal Mustaqim. Nah, ini orang mukmin. Orang mukmin yakni orang yang mengakui wilayah Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Maka ketika kita mengikuti wilayah Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam dengan ma'rifat, sekalipun kita mau ditonjok, mau dibogem, mau dibonyokin, maka itu tidak akan merubah keyakinan kita. Sebagaimana contoh sederhana, 2 meter di hadapan kita ada 10 kilogram mutiara. Mana yang lebih mahal, mutiara atau emas? Mana yang lebih mahal, mutiara atau emas? Atau berlian, mana yang lebih mahal? Berlian, Ustaz. Berlian. Nah, anggaplah berlian ya. Nah, anggaplah andai saja 2 meter di hadapan kita ini ada berlian 10 kilogram. Ada berlian 10 kilogram dan kita tahu bahwa berlian itu harganya sekian. Pokoknya kalau kita dapat itu kita akan senang hidup. Pokoknya nyaman. Oke? Tetapi untuk dapat berlian 2 kilogram ini kita harus ditonjokin dulu sampai berdarah-darah, sampai bonyok-bonyok. Apakah kita rela? Oh iya, kita rela. Ditonjok, dibonyok, kita rela. Kenapa? Karena kita tahu di balik tonjokan ini ada berlian yang nunggu kita. Makanya tonjokan ini tidak akan mempengaruhi ma'rifat kita kepada berlian. Ini contoh sederhana.
Amirul Mukminin Imam alaihissalam juga demikian. Ketika dikatakan mukmin, yakni orang yang mengikuti wilayah Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam dengan ma'rifat, dengan ilmu. Yakni jelas baginya jalan yang benar itu, jelas baginya kebenaran itu, jelas baginya yang hak itu, jelas baginya baina ma'ruf wal munkar, antara yang baik dan yang buruk, yang ma'ruf, yang munkar, yang batil, yang sahih, yang jelas, yang buram, yang sesat, yang lurus, itu jelas baginya. Nah, ketika jelas baginya, mau ditonjok, diponyokin sekalipun, tidak akan membuat dia melenceng dari garis lurusnya. Tidak akan membuat dia melenceng dari garis lurusnya. Sehingga cocoklah dan benarlah ketika Amirul Mukminin Imam Ali SAW mengatakan, seandainya pun mau kupukul batang hidungnya biar dia benci sama aku, tidak akan membuat dia benci kepadaku. Kenapa? Karena dia mencintaiku, si mukmin ini mencintaiku karena ma'rifat, bukan karena yang lain. Satu-satunya yang bisa menggagalkan ma'rifat adalah ilmu juga. Jadi kalau orang mau menggagalkan kecintaan seorang mukmin kepada Imam Ali alaihissalam, dia harus memiliki ilmu yang lebih hebat dari Imam Ali alaihissalam. Tetapi kita tidak menemukan seseorang yang lebih mulia dari Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tidak bisa mau di ma'rifat itu tidak bisa mau dirubah, keyakinan itu tidak bisa mau dirubah kecuali ada dalil yang lebih kuat. Sementara kita mendapati tiada dalil yang lebih gamblang, tiada dalil yang lebih jelas, tiada dalil yang lebih terang daripada dalil wilayah dan kebenaran Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Maka mustahillah seorang mukmin akan melenceng dan berpaling dari wilayah Amirul Mukminin, berpaling dari wilayah Imam Ali alaihissalam. Sekalipun mau dipukul, mau dibunuh. Dan begitu juga si munafik tadi. Yang namanya munafik, yakni tampilan zahirnya saja, tampilan luarnya saja dia Islam, tetapi hatinya kotor, hatinya hitam, hatinya tidak dalam wilayah Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Maka mau diserahkan seluruh dunia sekalipun kepada dia, tidak akan merubah hatinya. Dia tetap akan membenci Imam Ali alaihissalam. Kenapa? Karena dia juga membenci Imam Ali alaihissalam dengan ilmunya. Dia juga membenci Imam Ali alaihissalam dengan ma'rifatnya. Jadi mau dikasih dunia sekalipun tidak akan merubah. Kecuali kita bisa menggugurkan dan menghancurkan bangunan-bangunan fondasi ma'rifat dia, sehingga dia menemukan kebenaran yang hakiki di hadapan Imam Ali alaihissalam. Tetapi yang namanya munafik tidak akan demikian. Yang namanya munafik sudah mengakar kebenciannya itu. Sudah dirinya itu sudah dipenuhi dengan kebencian, sebagaimana bara api. Kalau dulu di kampung kita sebelum ada kompor gas, kalau bakar itu pakai bara api. Jadi beli bara api dari warung gitu, beli arang, istilahnya kita bilang arang, beli arang dari warung atau bara api. Nanti kan kayu itu, bekas bakaran kayu itu kan. Ketika dia terkena api, nanti pelan-pelan apinya itu menjalar di bara itu, sehingga yang tadinya arang itu adalah hitam, kini setelah dia terkena api, seluruh arang itu berubah menjadi api. Jadi si arang yang tadinya kayu, kini setelah termakan oleh api, seluruh zatnya itu adalah api. Munafik juga begitu. Di dalam zatnya itu sudah dipenuhi api kebencian. Dirinya, zatnya adalah api kebencian, membenci wilayah Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Maka tiada gunanya mengasihi seluruh dunia kepadanya, tidak akan membuat dia berpaling dan mencintai Imam Ali alaihissalam. Ini pembahasan di dalam hikmah yang ke-45. Kita baca satu hikmah lagi. Hikmah yang ke-46. Qala Amirul Mukminin Sayyidul Muttaqin Ali alaihissalam, sayyi'atun tasubuka khairun indallah min hasanatin tu'jibuka. Keburukan atau dosa-dosa
atau perilaku buruk atau kejahatan yang membuat kita bertobat dan membuat kita merasa bersalah dan membuat kita minta ampun, itu jauh lebih baik daripada kebaikan yang akan membuat kita ujub. Berarti ada 4 hal di sini yang kita harus tahu. Yang pertama, keburukan, maksiat, perangai buruk, perilaku buruk, tindakan buruk, ini satu. Yang kedua, kebaikan, perbuatan baik, amalan baik, ini dua. Yang ketiga, keburukan yang membuat kita merasa bersalah, keburukan yang membuat kita merasa berdosa, keburukan yang membuat kita minta ampun, ini 3. Yang keempat, kebaikan yang akan membuat kita menjadi ujub, kebaikan yang membuat kita jadi sombong, kebaikan yang membuat kita jadi besar kepala. Nah, dikatakan keburukan yang membuat kita merasa bersalah, merasa berdosa, membuat kita minta ampun, ini jauh lebih baik di sisi Allah daripada kebaikan yang justru membuat kita ujub, sombong, besar kepala, kepala mendongak misalnya. Kenapa demikian? Kenapa perbuatan yang buruk itu, kalau dia membuat kita merasa bersalah dan berdosa, jauh lebih baik daripada kebaikan loh, tapi membuat kita menjadi ujub. Kenapa demikian? Karena dilihat dari efek, karena dilihat dari resiko yang akan terjadi setelah. Keburukan memang saat ini dia keburukan saat ini dia adalah, tetapi ketika keburukan itu terjadi, ketika seorang manusia melakukan keburukan, lalu timbul di dalam hatinya rasa bersalah, timbul di dalam hatinya merasa berdosa, timbul di dalam hatinya perasaan nggak enak sama Tuhan, timbul di dalam hatinya mau minta ampun, minta maaf. Ini akan membuat dia menanjak, menaiki tangga-tangga derajat kesempurnaan, mengeluarkan dia dari api menuju cahaya, mengeluarkan dia dari kegelapan menuju cahaya. Yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur. Allah akan mengeluarkan orang-orang ini dari kegelapan menuju cahaya. Nah, keburukan yang membuat kita merasa berdosa, merasa bersalah itu akan membuat kita bertobat, dan dengan bertobatnya kita lalu tobat diterima, ini akan mengangkat kita dari kegelapan menuju cahaya. Sedangkan kebaikan memang saat ini dia kebaikan. Namun ketika kebaikan ini membuat kita menjadi ujub, buat kita sombong, buat kita besar kepala, buat kita kepala mendongak, maka ini akan membuat kita jatuh terjerembab, membuat kita tenggelam dalam kegelapan. Yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Ini akan membawa kita keluar dari cahaya menuju kegelapan. Kenapa? Karena ketika ini kebaikan ini membuat kita sombong, membuat kita ujub, membuat kita besar kepala, kita akan lupa diri. Kita lupa diri. Ketika lupa diri, apa yang terjadi? Ketika lupa diri, saat Tuhannya juga dilupain. Oh, aku yang kemarin berbuat ini. Oh, aku yang kemarin begini. Oh, aku yang kemarin. Loh, Tuhannya mana? Tuhannya. Jadi saat Tuhannya sudah dilupain, akhirnya jatuh ke dalam kesyirikan khafi dan tenggelam. Habis. Ini bahaya sekali. Jadi, kadang kita mengira bahwa pengen kan ada ayat yang lain ya, misalnya seperti fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian menuju kebaikan. Ini benar, tetapi hati-hati jangan sampai ini dibarengin dengan ujub, jangan sampai ini dibarengin dengan besar kepala, jangan sampai ini dibarengin dengan riya, jangan sampai ini dibarengin dengan mau dilihat-lihat orang, jangan sampai ini dibarengin mau disebut-sebut orang. Bisa dites,
boleh dites. Yani Yusuf juga harus ngetes dirinya. Seandainya Yusuf berbuat kebaikan lalu namanya tidak disebut, tersinggung enggak? Kalau tersinggung berarti Yusuf tidak berbuat. Tapi kalau namanya Yusuf tidak disinggung dan Yusuf mengatakan, ya kan saya cuma khidmat, ya kan saya ini cuma pembantu saja. Mudah-mudahan Imam Zaman melihat saya. Ini insya Allah sudah di jalan yang benar. Insya Allah sudah di jalan yang benar. Dan begitu juga untuk orang-orang yang melakukan maksiat, orang-orang yang melakukan dosa. Dikatakan, wasari'u ila maghfiratillah. Bersegeralah kalian menuju maghfirah Allah. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Jadi ketika berbuat maksiat langsung astagfirullahaladzim, sehingga kesalahan itu tertutupi, keburukan itu. Nah, ini yang akan mengangkat kita menuju kebaikan, menuju kebenaran, menuju cahaya. Yukhriju minal zulumati ilal nur, yukhriju minal zulumati ilal nur. Ila taufiq wal hidayah wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi.